بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita sampaikan salam cinta kita, salam rindu kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang buruknya kezaliman menurut Al-Quranul Karim, dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan meneruskan tentang buruknya kezaliman, dan kita insyaallah akan menukil berbagai penjelasan daripada orang-orang suci, dan kita insyaallah akan menjelaskan bagaimana Islam memandang tentang kezaliman. Untuk mengawali pembahasan kita, izinkan saya untuk membaca ayat Al-Quran yang berbicara tentang kezaliman. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innadz zalimina lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang zalim itu pasti akan diazab dengan azab yang pedih. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Kami itu telah membinasakan umat-umat yang terdahulu ketika mereka berbuat zalim. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, wa qala ta'ala la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kamu mengira bahwa Allah itu lalai atas apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Kalau seandainya mereka tidak melihat balasan Allah di dunia ini, maka hal itu karena Allah ingin mengejutkan mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan azab yang sangat pedih supaya mereka mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada orang-orang yang zalim. Tiga ayat ini adalah tiga ayat yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersikap keras kepada orang-orang yang zalim. Kehidupan itu tidak akan bisa terwujud dengan baik kalau seandainya keseimbangannya sudah hancur. Kezaliman itu
benci oleh Allah karena merusak keseimbangan dalam diri manusia, merusak keseimbangan dalam sosial. Ketika ada seseorang yang berbuat zalim, maka dia pada hakikatnya sedang merusak keseimbangan dari dirinya atau dari sosialnya. Dan merusak keseimbangan artinya merusak kehidupan manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala menginginkan supaya manusia itu hidup dengan nyaman, hidup dengan bahagia di dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara menghargai hak-hak orang lain. Ini adalah ayat-ayat yang membicarakan tentang sikap Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang zalim. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam pernah menjelaskan tentang kezaliman. Beliau mengatakan, man akala mala akhihi zulman wa lam yarudduhu ilaih akala jazwatan minan nari yaumal qiyamah. Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam menjelaskan dengan cantiknya, dengan jelasnya, orang yang memakan harta saudaranya dengan kezaliman, maka sebenarnya dia sedang memakan kerikil-kerikil dari neraka. Ini artinya orang yang berbuat zalim kepada orang lain, maka sebenarnya dia sedang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Kalau ada orang yang melukai dirinya, maka kita katakan bahwa orang itu adalah gila. Dan orang yang berbuat zalim artinya dia sedang melukai dirinya. Dan hukumnya juga sama. Dia adalah orang gila. Jadi orang yang dia berani mengambil hak orang lain, tidak menghargai hak orang lain, maka sebenarnya dia sedang gila. Karena dia sedang memakan kerikil api neraka. Api neraka itu panasnya berlipat-lipat daripada api dunia. Kalau seandainya tubuh kita tidak kuat menahan panasnya api dunia, maka bagaimana mungkin tubuh ini, tubuh yang lemah ini bisa kuat menahan panasnya api neraka? Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam ingin menyadarkan kepada kita tentang hakikat kezaliman. Hakikat kezaliman artinya Anda sedang berbuat yang tidak baik kepada diri Anda sendiri. Kezaliman, berbuat zalim kepada orang lain artinya Anda sedang merusak diri Anda sendiri. Ini adalah penjelasan yang pertama daripada Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Kemudian ada penjelasan yang sangat menarik dari Al-Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Kata beliau, man zalama sallallahu alaihi man yazlimuhu. Allah Subhanahu wa taala itu berpihak kepada orang yang mazlum, orang yang terzalimi, di mana Allah sudah berjanji bahwa Allah akan menjadikan orang yang terzalimi bisa menguasai orang-orang yang zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwa sebelum hari kiamat maka manusia harus memiliki satu pemerintahan yang adil, dan kita meyakini bahwa imam yang adil, khalifah yang adil yang kelak akan memberikan keadilan kepada semua manusia adalah Al-Imam Mahdi Al-Muntadhar. Dalam riwayat kita baca
Kalau seandainya dunia ini tidak memiliki umur kecuali sesaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan waktu tersebut waktu di mana keadilan bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Dan kita meyakini bahwa janji Allah adalah benar. Kita tidak meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang meyakini tentang Imam Mahdi, mereka akan selalu menunggu kehadiran beliau, karena orang-orang yang baik, orang-orang yang fitrahnya suci, orang-orang yang fitrahnya belum terkotori dengan noda-noda dosa, maka mereka pasti akan merindukan satu kehidupan yang adil, satu pemerintahan yang adil, di mana yang lemah itu akan dibantu oleh yang kuat itu tidak akan menzalimi yang lemah. Orang fakir itu akan dibantu oleh orang yang kaya, dan orang yang kaya itu tidak akan menzalimi orang yang fakir. Hal ini akan terwujud kalau seandainya pemerintahannya adalah pemerintahan yang adil. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya memberitahukan kepada kita, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan pemerintahan yang adil di dunia, dan pemerintahan ini akan dipimpin oleh sosok yang berasal dari keturunan Rasulullah, dan namanya adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, maka kita harus mengikuti siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kezaliman, maka kita akan terseret kepada pembicaraan tentang Imam Mahdi Al-Muntadhar. Berbicara tentang kezaliman berarti kita berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Kita melihat dalam sejarah bagaimana para penguasa-penguasa berbuat zalim kepada masyarakat yang lemah. Bagaimana para penguasa untuk bisa menyenangkan hati mereka, mereka membunuh orang-orang yang lemah, merampas harta orang-orang yang lemah, membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Fir'aun, Namrud adalah sosok yang terkenal dalam sejarah. Satu penguasa yang untuk melanggengkan pemerintahannya, untuk bisa berkuasa lebih kuat di tengah-tengah masyarakat, keduanya melakukan satu perbuatan dan praktek yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya membunuh masyarakat yang lemah, merampas harta mereka, membunuh bayi-bayi mereka. Mereka berdua berusaha untuk menggiring masyarakat kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka bertauhid kepada Allah, mereka disiksa. Orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan yang benar, mereka disiksa. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat, disiksa, dibunuh oleh mereka berdua. Artinya kita harus ingat kepada sejarah. Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan perbaikan, mewujudkan kehidupan yang layak untuk masyarakat, mereka disiksa. Dirinya disiksa oleh para penguasa-penguasa pada zamannya. Mereka berdua menyiksa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan kehidupan yang layak, mewujudkan perubahan yang baik di dalam masyarakat. Ini artinya mereka berdua, Fir'aun dan Namrud, adalah penguasa-penguasa yang melakukan kezaliman kepada masyarakatnya, yang memperkuat pemerintahannya dengan cara yang tidak baik, yang tidak terpuji. Dan kita melihat akhir hayat mereka adalah akhir hayat yang su'ul khatimah,
akhir hayat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala melewati lisan nabinya, melewati lisan para wali-walinya, mengajarkan kepada kita, kalau seandainya kita ingin dihormati di tengah-tengah masyarakat, maka cukup dengan satu cara, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan meletakkan rasa cinta kepada dirinya di dalam hati setiap insan. Makanya kalau kita lihat sosok Rasulullah adalah sosok yang hanya merindukan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang cinta ridha Allah, yang hanya bertujuan untuk dekat dengan Allah. Tapi hasilnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa cinta kepada beliau di setiap insan. Orang yang fitrahnya suci pasti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang yang fitrahnya suci, nalurinya suci, dia tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita di kesempatan yang lain, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi petunjuk dan diberi kekuatan untuk bisa jauh daripada kezaliman, dan supaya kita bisa bersikap adil kepada diri kita dan kepada masyarakat yang lain dan kepada orang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.